Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Ilmuwan Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan yaitu Bapak Pendeta Elia Yusak dari Salatiga. Beliau akan membawakan eksegesis Markus 2 ayat 2 sampai 12. Oke, terima kasih, selamat malam buat semuanya. Persekutuan online Osaka, dan malam hari ini saya dikesempatan untuk boleh menyaksikan firman Tuhan, tapi versinya sekarang eksposisi beneran ini, berulang, dan dapat bagian di Markus 2 ayat yang kedua sampai 12, tapi saya akan baca dari mulai Markus 1 sampai yang ke-12. Nah, kalau kita bicara soal Injil Markus, itu menarik sekali, karena Injil Markus ini beberapa yang saya baca referensinya Injil tersingkat, ya, dibandingkan dengan penulis-penulis yang lain. Dari keempatnya adalah Injil tersingkat, dan gaya penulisannya memang sangat praktis sekali. Terus kemudian ada beberapa yang saya baca itu menarik, menuliskan, dikatakan gini, ini adalah Injil yang ditulis dengan cara tergesa-gesa, gitu. Maksudnya tanpa sebuah analisa, hanya semacam penulisan untuk mengungkapkan sebuah kesaksian. Jadi Markus ini atau Yohanes Markus ini menulis dengan kondisi di sekelilingnya dalam Kaisar Nero sedang teraniaya, dan legasi atau warisan firman Tuhan, warisan kisah atau narasi tentang Yesus Kristus saat itu belum ada. Jadi saat itu masih dari mulut ke mulut dan berkembang di antara jemaat mula-mula, dan dianggap Markuslah pertama-tama yang menuliskan kisah tentang Yesus Kristus. Cuma karena dalam kondisi penulisan yang tergesa-gesa itu, jadi ini analisa dari beberapa penulis, dikatakan Markus hanya menulis bagian-bagian yang dia anggap penting untuk menunjukkan siapa Yesus Kristus itu. Nah, untuk deskripsi yang ada tentang Injil Markus, itu saya sudah tuliskan di PowerPoint. Mungkin Bapak Ibu bisa nanti ambil sharingnya, PowerPoint-nya bisa buat dipelajari lebih lanjut. Jadi saya akan skip aja bagian observasi fakta, terus kemudian ciri khas penulisan Markus ini saya akan skip, dan terus maksud dan tujuan penulisan Injil Markus saya skip. Jadi ada 3 bagian dari PowerPoint saya yang saya coba skip, karena itu juga cukup banyak referensinya. Kalau Bapak Ibu coba cari di Alkitab Penuntun, terus kemudian di Google juga banyak sekali apa yang saya sudah coba ringkas di PowerPoint malam hari ini. Nah, saya akan langsung ke arah Markus 2 ayat 1 sampai 12, di mana saya akan meng-highlight atau menyoroti keempat isu yang ada di Injil Markus 2 ayat 1 sampai 12. Ada 4 isu yang saya dapati, ini pelan-pelan, bagian per bagian. Bagian yang pertama adalah Injil Markus 2 ayat yang pertama dan kedua. Di situ dikatakan di Alkitab kita seperti ini, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datanglah ke Kapernaum. Nah, bagian ini menarik. Setelah satu waktu Yesus ada di Kapernaum, yaitu di rumah Petrus dan Andreas, keliling ke daerah Galilea untuk melayani. Dan kemudian setelah melayani, Yesus sempat di pasal 1 itu, Yesus sempat kewalahan sampai Yesus menyingkir, menyendiri, karena banyaknya orang yang mencari-cari dia. Lalu kemudian kisahnya sama Markus ditulis Yesus balik lagi ke Kapernaum. Jadi narasi Markus ini memang tidak
tidak kronologis detail gitu, tidak detail. Dia jam sana jam sini, lompat sana lompat sini, tetapi dia hanya menceritakan, atau Markus ini hanya menceritakan, menyoroti apa yang dilakukan oleh Yesus gitu. Bahkan kitab Markus sendiri mencatat ada 18 mujizat yang Yesus lakukan, sementara perumpamaan dan pengajaran Yesus sangat sedikit sekali gitu. Ya memang Markus menyoroti bagian kinerja Yesus selama Yesus ada. Nah, ketika Yesus ada di Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di dalam rumah Simon dan Andreas. Maka datanglah orang berkerumun hingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Jadi gaya rumah di Palestina, di daerah timur sana, itu ada yang membuat pintunya tidak terlalu besar, orang itu bisa naik. Ini menjelaskan kenapa nanti 4 orang itu bisa naik ke atap, jadi nggak manjat seperti gambaran kita nyari tangga dulu dan segala macam, tidak. Memang sudah ada tangga di luar rumah yang membuat mereka bisa ke atap. Nah, pada kondisi saat itu rumah Simon Petrus ini penuh sesak sampai tidak bisa orang lewat gitu. Nah, mereka datang untuk apa? Untuk mendengarkan firman, atau dalam bahasa lain dituliskan mendengarkan kabar baik gitu. Nah, ini yang menarik. Kenapa? Karena pada masa itu guru-guru agama juga mengajar di sinagog, mengajar di bait suci, tetapi apa yang Yesus ajarkan terasa lain sama jemaat. Apa yang Yesus berikan kepada umat pada saat itu dirasa lain, dan bahkan mereka menyaksikan ini berbeda. Jadi ada beberapa catatan yang menulis di Alkitab bahwa Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan orang-orang mengkonfirm itu. Mereka berkata, iya, ini lain, pemberitaannya lain. Ini yang mungkin menjadi evaluasi kita untuk rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, ya. Konfirmasi pemberitaan kita, pemberitaan kabar baik kita itu terasa lain bukan karena kefasihan kita bicara, tetapi memang ada kuasa yang mengalir dari kehidupan kita dan orang bisa merasakannya. Jadi saya mendorong sekali, saya berharap sekali para pemberita-pemberita firman itu tidak saja belajar bagaimana homiletik yang baik atau menyampaikan firman dengan baik, tetapi juga belajar, ini versinya Pentakosta Karismatik, belajar bagaimana menyampaikan dengan penuh kuasa. Itu yang jadi. Kita lanjut eksposisi Injil Markus pasal yang kedua ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4 bicara seperti ini. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Nah, di sini yang menarik. Banyak versi yang saya baca soal kenapa kok 4 orang ini bisa bersepakat gitu. 4 orang ini bisa kerjasama untuk menolong temannya yang lumpuh. Tidak ada jawabannya. Saya cari di mana-mana nggak ada jawabannya. Karena kisahnya hanya sesingkat itu. Ada 4 orang rela gotong temannya yang lumpuh untuk dibawa kepada Yesus. Tidak ada, hanya diceritakan 4 orang ini bersepakat hingga mereka memutuskan
untuk mencari jalan keluar bagi temannya. Dibawa kepada Yesus supaya mengalami kesembuhan. Nah, beberapa referensi tentang kelumpuhan orang yang terjadi di ini Markus. Memiliki asumsi atau memiliki perkiraan kelumpuhannya terjadi karena waktu kerja. Jadi kayak kecelakaan kerja, terus kemudian lumpuh. Maka nggak heran kalau yang menggotong adalah teman-temannya. Jadi ini logis sekali. Terus kedua, ada yang menuliskan bahwa kelumpuhannya karena sakit parah. Jadi pada masa itu mungkin karena pengobatan tidak berjalan dengan baik, tidak ada tabib yang baik, cukup baik, sehingga ada orang-orang yang saking sakitnya parah begitu rupa sampai mengalami kelumpuhan. Nah, tidak ada indikasi atau beberapa penulis yang saya coba cari tahu keterangannya, tidak memberikan asumsi orang lumpuh yang lumpuhnya dari masa kecil atau sejak lahir, tidak ada. Jadi ini sudah usia tertentu terus kemudian mengalami kelumpuhan, bisa karena waktu kerja, kecelakaan kerja, bisa karena sakit parah, dan yang ketiga ini yang menarik, bahkan saya baca dari tafsiran Alkitab masa kini, ya, dari tafsiran Alkitab masa kini ini saya baca kelumpuhannya diakibatkan karena sakit psikosomatik. Psikosomatik itu gejala sakit atau sakit yang diakibatkan karena psikologis. Ya. Psikologis itu bisa karena depresi, karena tekanan, karena faktor-faktor yang terjadi sama diri seseorang secara psikologis yang berakibat pada sakit fisik. Nah, pada saat ini Markus ini kemungkinan adalah dia mengalami kelumpuhan, orang lumpuh ini karena psikosomatik. Yaitu saya baca referensinya malah dari tafsiran Alkitab masa kini, ya, yang jilid 3. Nah, dari beberapa gambaran kelumpuhan yang dialami oleh orang lumpuh ini, saya lebih cenderung ke yang ketiga, yang sakit psikosomatik. Kenapa? Karena respon Yesus ketika dia berhadapan dengan orang yang sakit lumpuh, seakan-akan Yesus bisa mendiagnosis bahwa orang ini sakit bukan karena sebuah sakit penyakit, bukan karena kecelakaan, tetapi sebuah sakit psikologis, gitu. Kenapa saya menyimpulkan sedemikian? Karena respon Yesus agak unik. Orang sakit malah jawabannya, kamu dosamu diampuni. Jadi ada banyak orang yang sakit secara fisik itu diakibatkan karena psikologisnya tidak beres atau sakit. Dan dia butuh kelegaan dari Tuhan. Nah, salah satu kelegaan yang kita terima dari Tuhan adalah ketika kita diampuni, dilepaskan dari dosa. Nah, saya melihat hal yang menarik di sini. Karena gini, Tuhan memang tidak pernah bermaksud untuk manusia itu menderita sakit penyakit dan mengalami kelemahan. Dalam kasus ini kita ketahui bahwa akibat dosa manusia dan perbuatan iblis dalam dunia adalah sakit penyakit, kelemahan tubuh, dan juga kematian. Karena itu setiap kesembuhan yang terjadi melalui Kristus berarti bahwa Allah harus menyerbu daerah kekuasaan iblis dan membinasakan pekerjaannya. Maksudnya gini, saya baca ini dari referensi jurnal Teologia di Afrika. Gitu. Waktu saya baca ini, jurnal itu mengisahkan gini, ada banyak orang-orang yang sakit, mereka mengambil kesimpulan dari jurnal itu bahwa setiap sakit penyakit diakibatkan karena pekerjaan si jahat. Jadi oleh karena itu mereka menyimpulkan kesembuhan yang terjadi untuk orang-orang ini adalah bagian peperangan rohani. Itu kesimpulan dari jurnal itu. Nah, buat saya itu hanya sebagian benar, gitu. Artinya tidak seluruhnya benar, karena
eh, tidak semua sakit penyakit itu karena dosa, tidak semua sakit penyakit itu karena perbuatan dosa. Tapi bisa jadi memang sakit penyakit karena kelemahan fisik, karena ya tadi ada kecelakaan, karena ada hal-hal yang faktor-faktor yang kita tidak tahu gitu. Tetapi kalau mengklaim bahwa semua sakit penyakit itu karena dosa dan kemudian harus diperangi, itu buat saya itu separuh benar gitu. Kita bisa saja melihat atau menyaksikan ada banyak orang-orang yang disembuhkan ketika mereka didoakan, terus kemudian diampuni sama Tuhan dan mereka disembuhkan. Ya, kita masih percaya akan mujizat-mujizat yang seperti itu. Kita juga percaya bahwa akibat dosa, akibat perbuatan si jahat, mengakibatkan seseorang mengalami kelemahan fisik, mengalami sakit penyakit, bahkan mengalami gangguan-gangguan yang kita tidak bisa pahami, sampai akhirnya kita menyimpulkan bahwa itu adalah pekerjaan si jahat. Iya, saya juga mempercayai hal itu. Tetapi tidak semua seperti itu. Tidak semua dipukul rata bahwa orang sakit itu karena dosa. Tidak. Ya. Nah, ini jadi sebuah perhatian buat kita, hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, untuk benar-benar apa ya, mencermati baik-baik apa yang dihadapi. Tidak semua itu diselesaikan dengan doa, tidak semua diselesaikan dengan tengking-menengking. Tetapi ada bagian-bagian yang mestinya kita pahami. Ada beberapa kasus di mana orang yang kerasukan atau katakanlah pelayanan pelepasan ternyata itu sakit psikologis gitu, bukanlah sakit dari si jahat. Terus beberapa juga sakit penyakit yang diakibatkan sama seperti yang tadi saya ambil kesimpulan dari Markus 2 ini, kelumpuhan seseorang atau sakit derita karena memang sakit psikisnya. Itu bisa seperti bentuknya seperti alergi, seperti macam-macam, ya. Nah, itu bagian yang penting buat kita untuk bisa wise, bijak di dalam kita melihat pelayanan kita. Tidak semuanya dipukul rata, ditengking, diusir dan segala macam. Jadi kita melihat orang sakit ini kenapa, seperti apa, diagnosanya harusnya seperti apa. Gitu. Nah, salah satu yang saya sarankan adalah pelajari psikologi dengan lebih baik, walaupun mungkin tidak harus sekolah atau mendalaminya, tetapi itu akan jadi menolong sekali supaya kita bisa melihat jemaat atau orang-orang di sekeliling kita dari sudut pandang yang lain, gitu, dari sudut pandang psikologi khususnya. Nah, next kita mau lihat bagaimana Yesus menjawab atau merespon. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena Yesus ketika melihat iman mereka. Jadi di sini Yesus melihat iman 5 orang ini. Iman orang lumpuhnya, iman 4 orang yang membawa orang lumpuh ini. Yesus berkata Alkitab berkata ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kata "hai anakku" ini bahasa yang lazim disampaikan seorang bapak atau seorang guru kepada anak didiknya. Jadi ada sebuah kekerabatan yang disampaikan. Jadi saya sempat baca soal kenapa kok disebutkan "hai anakku", bukan "hai saudaraku", "hai orang lumpuh", "hai apalah" gitu kan, "hai kamu" gitu, tidak, tetapi "hai anakku". Ini jadi menarik. Kenapa? Karena Yesus sedang menunjukkan sebuah kekerabatan, sebuah hubungan, dan Markus mungkin dengan sengaja menuliskan kata "hai anakku, dosamu sudah diampuni". Ya, Markus yang
pola penulisannya tergesa-gesa, Markus yang pola penulisannya praktis, dia juga melihat sisi yang menarik dari Yesus, yaitu ingin membangun hubungan dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Gitu. Nah, ini sebuah revolusi yang cukup baru buat para penganut Yahudi pada saat itu, karena pada para penganut Makasih. Yesus menurunkan derajat dirinya, kan orang-orang yang dalam posisi lemah, gitu. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, keadaan ini waktu saya coba cross reference, saya lihat yang bagian-bagian yang lain di Alkitab. Salah satu yang saya temukan adalah di Lukas 7 ayat 36 sampai 40 yang mengisahkan tentang wanita berdosa yang datang. Waktu itu Yesus datang ke rumah Simon, seorang imam, sedang dia makan-makan, tiba-tiba ada wanita berdosa masuk, gitu kan, menurut catatannya gitu, masuk memecahkan buli, terus kemudian membasuh kaki Yesus dengan minyak narwastu. Nah, waktu itu Yesus juga bilang, hai wanita, dosamu telah diampuni, di ayat 48. Nah, hal ini menimbulkan polemik, hal ini menimbulkan kontroversi. Gitu. Pernyataan Yesus ini menimbulkan kontroversi, kenapa? Karena menurut adat Yahudi, menurut pemikiran Yahudi, itu hanya hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa. Ya. Dan saya bertanya-tanya gini, kenapa kok Yesus milih untuk mengampuni daripada menyembuhkan? Jelas-jelas di depan mata posisinya orang itu lumpuh, sakit, berjuang untuk ada di depan Yesus, dan permintaan pertama, teriakan pertama orang lumpuh itu bukan diampuni dosa, saya pikir. Ya kan, mestinya sembuhkan saya aja, udah urusan beres gitu kan. Tapi ternyata tidak. Yesus kenapa dia memilih mengampuni dosa? Saya coba mencari tahu cara penulisan Markus maupun gaya pelayanan Yesus, kenapa dia tidak seperti yang kita harapkan gitu. Markus, kalau ini yang saya dapati ya, Markus Yesus sebenarnya. Bapak Ibu bisa baca isi seluruh kitab Markus, di mana Yesus diperkenalkan oleh Markus sebagai anak manusia, anak Allah, ya, yang bisa melakukan sesuatu yang levelnya atau tarafnya atau setingkat dengan Allah sendiri. Dan itu yang sedang disodorkan oleh Markus, bahwa ini loh Yesus, dia bisa tidak saja melakukan pengajaran seperti rabi-rabi, dia tidak saja melakukan mujizat-mujizat, tetapi dia juga bisa mengampuni karena dia Allah sejati. Nah, kenapa Markus sengaja menuliskan seperti itu? Kalau Bapak Ibu perhatikan bagian awal saya memulai penulisan Markus ini, itu memang pada masa Markus, pada masa di bawah kepemimpinan Kaisar Nero, ada sebuah pengajaran bidat, namanya bidat docetisme. Nah, bidat docetisme ini pada saat itu mengatakan bahwa Yesus itu hanya manusia biasa. Bayangin, jadi
pada masa sejak kematian Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib, terus kemudian kebangkitannya, gereja mula-mula itu sudah berhadapan dengan pengajaran-pengajaran sesat, bidat. Penulisan Markus itu sekitar tahun 53 sampai sekitar tahun 70-an. Jadi ada jeda waktu sejak kematian Yesus, kemungkinan tahun 35 sampai ke 50, 15 sampai 20 tahun, ya, tahun jemaat mulai tersebar di seluruh Yerusalem dan beberapa bagian Asia kecil, tersebar begitu rupa yang dihadapi oleh jemaat, pengajaran yang ditangkap oleh jemaat itu jabalan. Dan salah satu yang berkembang saat itu adalah ajaran bidat docetisme yang mengatakan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa. Ya, kenapa mereka berkata seperti ini? Karena ya ini biasanya bidat itu menekankan satu sisi tetapi mengabaikan sisi yang lain. Maksud saya gini, ketika Yesus ada di muka bumi, memang Yesus tampil sebagai manusia biasa. Ya, dia menderita, dia disiksa, dia mati disalibkan. Sehingga menurut ajaran bidat docetisme ini, mereka menolak kalau Yesus itu anak Allah. Mereka berkata bahwa Yesus hanyalah manusia biasa yang kebetulan disucikan gitu, atau semacam nabi. Mereka menolak keilahian Yesus. Ini akar awal dari kalau Bapak Ibu belajar soal aliran-aliran pada masa-masa bapak-bapak gereja, ada modalisme, ada sabelisme gitu, yang pada akhirnya beranjak kalau kita hari ini mengenal aliran Saksi Yehova yang tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah sendiri, hanya mempercayai Yesus adalah utusan. Yesus hanyalah manusia, Yesus hanyalah manusia yang kemudian satu waktu akan menjadi Tuhan. Yesus yang satu waktu nanti akan dituhankan oleh konsili-konsili. Nah, ini aliran-aliran bidat yang berkembang pada gereja mula-mula. Dan pada masa penulisan Markus juga ada aliran ini berkembang di antara jemaat. Pada masa itu jemaat tidak saja berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang tidak menyukai mereka, tidak saja berhadapan dengan orang-orang Romawi di bawah pemerintahan Kaisar Nero yang mengejar-ngejar dan membunuh para penganut Kristus ini, para penyembah-penyembah Yesus pada saat itu dianggap agama ilegal pada saat itu. Pada saat itu juga jemaat berhadapan dengan saudara-saudaranya yang tampaknya ikut serta dalam persekutuan tetapi tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Mereka ada bersama-sama dengan jemaat pada saat itu, tapi mereka lebih meyakini Yesus hanyalah manusia biasa, manusia suci. Nah, ini yang dihadapi jemaat mula-mula yang sampai hari ini kita juga mengalami hal yang sama, berhadapan dengan pengajaran yang simpang siur seperti itu. Nah, saya bersyukur sekali persekutuan kita ini mulai belajar secara eksposisi, melihat Alkitab sebagaimana Alkitab dituliskan. Gitu. Memang dari awal saya ceritakan ada banyak tafsiran, ada banyak referensi, ada banyak sudut pandang, asumsi yang dimunculkan ketika kita membaca sama-sama Alkitab kita. Tetapi sejauh mungkin kita lihat Alkitab sebagaimana Alkitab itu dituliskan dengan situasinya, dengan pendengarnya, dengan maksud penulisnya, supaya kita ngerti apa yang sebenarnya penulis itu maksudkan, konteksnya seperti apa. Ya, malam hari ini kita bisa bersyukur kalau kita belajar melihat Injil Markus yang dituliskan pada masa itu, dan pernyataan Yesus ini sebagai salah satu encounter, sebagai salah satu benteng pertahanan bahwa Yesus nggak sekedar manusia, tetapi dia juga Allah yang dia bisa mengampuni. Ya.
Ini menarik gitu. Nah, dengan otoritas Allah gitu. Ini saya dapat ketika saya merenungkan sebenarnya Allah itu bisa apa sih gitu. Maksudnya eh, tadi kan pertanyaan saya, Yesus itu mengampuni dulu atau menyembuhkan dulu atau gimana gitu. Saya renungkan yang highlight, dengan otoritas Allah seseorang itu dapat diampuni tanpa disembuhkan, ya. Dia diampuni, tapi mungkin kondisinya dia tidak sembuh. Sampai orang lain ada yang dapat disembuhkan oleh Allah karena kuasa Allah dapat menyembuhkan tanpa dia diampuni. Nah, waktu saya merenungkan, saya memikirkan, bisa ya ternyata ada orang-orang yang disembuhkan tanpa hidupnya itu diampuni sama Tuhan gitu. Dan itulah yang banyak orang-orang yang di luar sana yang tidak percaya akhirnya berkata, ya Tuhan itu nggak ada lah. Saya dengan kekuatan saya sembuh juga karena mujizat, tetapi bukan lagi urusan Tuhan. Saya bertemu beberapa orang yang ketika sakit, nah ini mungkin umum ya, ketika sakit begitu rupa gitu, mendatangkan pendeta, minta didoakan, terus kemudian banyak yang dia lakukan secara rohani gitu. Tapi begitu dia disembuhkan, dia udah lupa lagi. Banyak sekali gitu kan, seperti. Nah, uh, mungkin saja dia disembuhkan oleh Tuhan tanpa Tuhan memberikan rilis pengampunan kepada hidupnya. Mungkin saja seperti itu. Tetapi yang jelas bukti nyatanya bahwa Tuhan bisa dan sanggup untuk menyembuhkan. Nah, ini saya harap bagian ini bisa menjadi perenungan kita malam hari ini, dan dia bisa mengampuni tanpa menyembuhkan. Jadi kita nggak bisa ngotot harus sembuh. Tidak. Itu otoritas dan tidak disembuhkan. Paulus ketika dia menjerit pada Tuhan, Tuhan, ini duri dalam dagingku ini benar-benar mengocok aku. Ya, beberapa menafsirkan penyakit yang dialami oleh Paulus, beberapa gitu kan. Ya bayangin gimana nggak cacat. Dia tiap kali dianiaya dilempari batu. Pernah dia di luar kota Yerusalem dilempari batu sampai hampir mati. Artinya dia mengalami aniaya fisik yang begitu rupa. Dan buat Paulus, satu waktu dia boleh mengeluh pada Tuhan dan bilang, Tuhan, sekiranya boleh jangan duri ini ada padaku, jangan kecacatan ini ada padaku, jangan sakit ini ada padaku. Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku. Itu berkata Tuhan nggak sembuhkan Paulus, Tuhan nggak selesaikan masalah Paulus. Seakan-akan Tuhan membiarkan Paulus. Tetapi di sini kita belajar bahwa Paulus pun dengan ikhlas bisa menerima hal itu, karena dia tahu dan menempatkan Allah sebagaimana Allah. Karena banyak dari kita menempatkan Allah itu hanya sesuai kebutuhan kita. Gitu. Maksudnya Allah sebagai ATM, Allah kita sebut Jehovah Rafa pas sakit, gitu kan? Pas nggak sakit ya sudah lupain saja, gitu. Jadi kita menempatkan Allah sebagaimana dia Allah, menempatkan Tuhan sebagaimana dia Tuhan. Dia punya otoritas, dia punya kehendak, dia punya wewenang, dia punya kuasa. Meminta boleh, berharap boleh, berdoa boleh, menjerit boleh. Bahkan kita mendesak, menggedor-gedor pintu surga pun kita boleh. Tetapi keputusan tetap ada di tangan Tuhan. Dan kita membiarkan dia memberikan yang terbaik buat hidup kita. Orang-orang pintar ini sedang menempatkan diri mereka di posisi tidak percaya, tapi tetap hadir, tetap ada dalam kelompok, tetap ada dalam kerumunan, tetap mungkin mengikuti ibadah, mengikuti ritual, mengikuti semua yang terjadi di acara itu, tetapi hatinya tidak percaya. Nah, ini Paulus sempat menyampaikan salah satu nasihatnya, jauhilah orang-orang yang seperti ini kalau kita tahu, karena mereka
seakan-akan mereka beribadah, tetapi mereka memungkiri kuasa ibadah itu sendiri. Nah, para ahli Taurat, mereka duduk di tengah-tengah kerumunan, menanti-nantikan Yesus melakukan kesalahan mungkin. Atau kalau yang rada-rada tulus ya pengen belajar gaya-gaya pelayanan seperti apa sih yang bisa mendatangkan banyak orang gitu kan. Atau mungkin lagi belajar public speakingnya Yesus ini gimana sih gitu. Cuma pas Yesus mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni, para ahli Taurat ini langsung kaget dan mereka bilang, wah ini penghujatan ini. Kenapa mereka berkata ini sebuah penghujatan? Karena ternyata di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-25 itu karena orang-orang Yahudi ini kan orang-orang yang penghafal Taurat, penghafal kitab nabi-nabi. Mereka mengingat apa yang disampaikan para nabi-nabi. Mereka mengingat apa yang disampaikan Musa. Mereka mengingat apa yang disampaikan dalam perjanjian lama. Kalau kita menyebutnya perjanjian lama. Nah, di Yesaya 43 ayat 25 ini berkata, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Jadi subjeknya jelas, yang mengampuni dosa hanya Allah sendiri. Bukan orang lain, bukan manusia biasa, bukan seorang guru sekalipun. Jadi bagi orang Yahudi pada saat itu, imam-imam khususnya, atau ahli-ahli Taurat khususnya, ketika mendengar Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, mereka langsung otomatis di otaknya bilang, ini penghujatan. Ini penghinaan terhadap status Allah. Mereka berbisik-bisik atau mereka berkata dalam hatinya. Menurut catatan Alkitab mereka berkata dalam hatinya. Tapi Yesus mendengar itu. Yesus mengetahui hal itu. Nah, waktu saya pelajari kata menghujat gitu, menurut Yahudi, penghujatan itu bisa dilakukan dengan dua hal. Buat orang Yahudi, menghina Allah itu sama saja dengan cara mencobai Allah. Tunjukkan kalau kamu ini Allah, lakukan ini, buktikan kalau kamu ini Allah. Itu penghinaan terhadap Allah, itu menghujat Allah. Ini konsep orang Yahudi ya. Jadi mungkin kita juga mengadopsi bagian itu. Jadi Yesus juga pernah berkata kepada kamu mencobai Allah. Itu adalah konsep Yahudi. Menghina Allah, Allah itu adalah sebuah penghujatan pada Allah. Nah, yang kedua, konsep menghujat menurut orang Yahudi atau imam-imam Yahudi, menghujat Allah itu sama dengan menyamakan diri dengan Allah. Nah, ini yang Yesus lakukan. Ini yang Yesus buat ketika dia menyatakan kita lihat di Lukas tadi, di mana Yesus berkunjung ke rumah Simon dan Yesus mengampuni wanita berdosa, empat lagi. Saat itu bilang, ini penghujatan. Ini penghujatan. Nah, yang lain adalah ketika Yesus menyembuhkan, sebelum menyembuhkan orang lumpuh, dia juga berkata, kamu sudah diampuni. Itu adalah sebuah penghujatan menurut orang-orang Yahudi. Nah, bagian yang terakhir, eksposisi Injil Markus 2. Bagian yang terakhir saya masuk ke 2 ayat 8 sampai 12. Saya baca, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Sampai di titik ini saya bertanya-tanya, emangnya Yesus tahu ya pikiran hati kita ya?
kan Yesus pada saat itu manusia biasa. Nah, di penulisan Markus yang ringkas, praktis, singkat ini justru menimbulkan hal-hal yang menarik buat saya. Kenapa? Karena Markus nggak memberikan detail banyak, tetapi bayangin, ketika ahli Taurat dituliskan, para ahli Taurat berpikir dalam hatinya, berkata dalam hatinya, wah ini sebuah penghujatan, tiba-tiba jawabannya Yesus mengetahui hati mereka gitu. Jadi seakan-akan Yesus dan para ahli Taurat ini bicara kayak telepati gitu. Dan ini gaya penulisan Markus yang misterius menurut saya karena tidak ada detailnya. Tidak ada detailnya, hanya seakan-akan ya kalau kita melihat dramanya itu ya yang satu ngomong dalam hati, yang satu tahu apa yang ada di pikirannya gitu. Jadi Yesus pembaca pikiran gitu. Nah, ini yang saya temukan menarik. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, waktu sampai di bagian ini, saya kembali ke pertanyaan itu. Menurut saya itu kan lebih mudah atau lebih urgent kalau Yesus menyembuhkan daripada ngomong mengampuni. Kalau Yesus ngomong mengampuni malah timbul masalah, timbul polemik. Yesus bahkan dibenci. Kenapa Yesus, tanda petik ya menurut saya, kenapa Yesus nggak berhikmat sih gitu? Kenapa nggak dia sembuhkan dulu baru dia ngampuni aja gitu? Kan lebih soft gitu ya, nggak perlu kontroversi, nggak perlu bertempur dengan orang-orang yang nggak perlu gitu. Yang dituliskan oleh Markus itu secara kronologis seperti itu gitu. Nah, pertanyaan Yesus ini opsi atau pilihan. Yesus mau nyodorkan pilihan. Menurutmu lebih mudah yang mana? Berkata dosamu diampuni atau disembuhkan gitu. Atau Yesus sedang bicara secara retorika gitu kan. Karena ayat selanjutnya berkata apa? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Garis besar atau gambaran besar yang saya dapat dari penulisan Markus itu adalah penulisan yang praktis, tetapi jauh lebih dalam dari sekedar penulisan praktis. Markus sedang mempraktekkan sebuah pola penginjilan yang dinamis. Dinamis maksudnya penginjilan yang penuh kuasa. Sampaikan, lakukan mujizat, orang-orang terkesan, orang-orang menjadi percaya. Itu konsep penginjilan yang luar biasa. Di masa-masa awal pemberitaan Injil, seringkali bagian kuasa ini atau kesembuhan atau mujizat itu memang menjadi senjata yang ampuh untuk mendatangkan orang-orang menjadi percaya, ya. Dan Injil Markus ini adalah Injil yang menjadi referensi, salah satu referensi kisah yang menjadi referensi untuk penginjil-penginjil mempelajari teknik penginjilan yang efektif, yaitu penginjilan dengan penuh kuasa. Nah, balik lagi ke situasi terakhir ini, bagaimana Yesus kalau dia sedang itu antara pengampunan dan kesembuhan, dan Yesus melakukan dua-duanya. Tetapi ada satu pernyataan yang secara khusus Markus sematkan di sana adalah perkataan anak manusia.
tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, ya, Son of Man, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ini menarik. Kenapa? Karena penulisan Markus yang tidak detail, tapi dengan sengaja Markus justru menyodorkan satu status yang yang menjadi anti klimaks gitu, menjadi jawaban. Tadi kita sudah sempat membahas tentang aliran bidat yang tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan, hanya mempercayai Yesus sebagai manusia biasa. Nah, Markus menjawabnya dengan berkata, ini juga anak manusia, tetapi anak manusia yang berbeda. Anak manusia yang saya sebutkan ini, yaitu Yesus, dia berkuasa mengampuni dosa. Jadi kalau berargumen dengan orang-orang bidat saat itu, Markus punya sebuah pernyataan yang saat itu juga jemaat yang membaca, jemaat yang menerima suratnya, jemaat yang menerima penulisannya, memahami sebagai Allah dan keberadaan Yesus sebagai manusia yang berkuasa, bahkan bisa mengampuni dosa. Ini yang menarik dari Markus 2 yang saya bisa ekspos. Nah, terakhir yang kita mau refresh gitu ya. Apa yang tidak kita lihat dari Injil Markus ini? Yang mungkin hari-hari ini menjadi perenungan kita. Yang pertama, soal kesepakatan atau kesatuan. Nah, kita mungkin ngupas begitu banyak soal 4 orang yang bisa sepakat bersatu untuk nolong temannya yang lumpuh. Dan kita mungkin berkhotbah berapi-api soal kesatuan. Saya menulis buku If yang pertama, yang beredar secara online itu yang sudah ISBN. Yang sebelumnya saya nulis buku If juga, dan salah satunya saya mengupas tentang kisah Markus 2 ini juga, dan saya meng-highlight bagian kesepakatan ini, sehingga saya menulis gini, kesatuan itu sering sekali hanya menjadi bahan wacana. Ya, kita ngomong soal kesatuan, tetapi bukan sebuah tujuan kehidupan. Kenapa? Keempat orang ini, keempat teman ini menolong karena mereka tahu ketika temannya bisa sembuh, bisa pulih, kehidupan mereka akan berubah. Nah, kesatuan itu mendatangkan perubahan, dan kita jarang melihat itu. Makanya saya menulis judulnya dengan kata yang tidak kita lihat dari Injil Markus di hari ini, dan mungkin tidak banyak digali oleh banyak orang. Yang kedua, pengampunan dosa. Kita belajar bahwa Tuhan menuntaskan pengampunan dosa sebagai bentuk pembebasan kita dari kuasa dosa. Dan ini juga berita yang tidak banyak disampaikan. Kenapa? Karena penyampaian yang sering kita dapati itu seakan-akan dosanya kita itu masih gitu. Bahkan kita terancam tidak masuk surga karena dosa yang diselesaikan sama Yesus. Malam hari ini harusnya kita melihat, dikatakan dosamu diampuni. Yesus tidak tanya soal masa lalunya. Yesus tidak tanya juga soal masa depannya. Apakah orang lumpuh itu setelah bisa jalan, dia yakin jalan lurus terus ke bait suci dan hidupnya jadi suci dan beriman gitu? Ataukah
orang ini ketika jalan tidak belok ke tempat pelacuran atau berbuat dosa lagi. Yesus tidak memikirkan hal-hal itu. Bahkan Tuhan yang kita sembah tidak memikirkan masa lalu kita. Ketika dia bilang dosamu diampuni, dia bilang itu selesai. Tidak dia lihat lagi, tidak dia ungkit-ungkit lagi, bersih total kita dibenarkan. Nah, berita-berita yang kita sering dengar tidak seperti itu. Seakan-akan dosa itu dikorek-korek, dosa itu diungkit-ungkit, atau bahkan kita tidak tuntas dalam pengampunan Tuhan. Seakan-akan kita menjadi tidak layak, tidak berkenan. Bahkan ada orang-orang yang berdoa, Tuhan perkenankan kami, Tuhan ampuni kami, layakkan kami. No. Ketika engkau percaya pada Yesus, engkau layak, engkau berkenan. Dosamu selesai di atas kayu salib. Dan kita kudus, dibenarkan di hadapan Tuhan. Tidak ada noda, tidak ada hal yang tidak berkenan di hadapan Allah ketika engkau memiliki Yesus. Itu yang harusnya kita dengar tentang pengampunan dosa. Pengampunan dosa sekali untuk selama-lamanya. Ya, Ibrani 12. Ibrani 10 dan Ibrani 12. Lalu ketiga kita bicara soal kegundahan para ahli Taurat. Kita belajar bahwa ahli-ahli Taurat ini pintar soal Allah. Ngerti soal belokan mana, sudut mana, bahkan kalau bicara eksposisi cabai pintar. Tetapi mereka menggunakan perspektif pengetahuannya tentang Allah. Mereka bicara tentang Allah, tidak bicara dan menempatkan Allah sebagaimana Allah adanya. Mereka seakan-akan lebih mempercayai pengetahuannya ketimbang Allah sendiri yang sanggup melakukan hal di luar pengetahuannya. Dan ini kita juga sering ngalami juga, ya. Beberapa waktu yang lalu saya mengupas banyak soal doa Yabes dan saya nulis di Facebook. Sampai satu titik saya menyadari kadang-kadang kita lebih menerapkan metode-metode dan cara-cara kita beribadah kepada Allah, metode doa, metode persembahan,